Beliau meriwayatkan hadis, beliau meletakkan dari kitabnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikeluarkan dari riwayat kitab Imam Tabrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahal bahwasanya Imam Sahal pernah berkata, lamma qadiman Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke haji wada. Jadi Nabi ketika datang ke haji wada, selesai melakukan ibadah haji, haji wada, haji perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sa'id al-mimbar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Jadi maknanya Nabi itu selesai haji, saat itu Nabi SAW berdiri di mimbar. Karena Nabi itu setiap kali dia umroh, setiap kali haji, pasti beliau itu berwasiat kepada para sahabat. Beliau itu selalu memberi pesan kepada para sahabat. Ini di haji wadaknya sebenarnya panjang. Cerita dari haji wadak ini panjang teman, panjang banget. Cuman di sini ada beberapa kata mutiara yang dinukil oleh Sahal, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau haji wada, beliau naik mimbar. Setelah naik mimbar, Nabi SAW memuji Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, asna alaihi, memuji Allah sampai dengan penuh pujian. Allah Maha Besar, Allah Maha penuh pokoknya pujian untuk Allah semua. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas. Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabatku, wahai orang yang hadir di haji wada. Kenapa Nabi SAW memakai lafaz ya ayyuhan nas? Padahal sebenarnya di situ bisa dikatakan ya ashabi, bisa, wahai sahabat-sahabatku. Tapi Nabi menyatakan ayyuhan nas karena Nabi beliau memikirkan kepada umatnya berikutnya. Jadi pesan ini bukan berlaku untuk mereka yang hadir di situ saja. Kalau mereka Nabi nyatakan ya ashabi, wahai sahabatku, ya seakan-akan berlaku untuk sahabat Nabi saja. Tapi di situ Nabi nyatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, baik dari yang hadir sekarang atau generasi-generasi berikutnya. Apa kata Nabi? Inna inni radin an Abi Bakar. Ketahuilah bahwasanya aku ini ridha dengan Abi Bakar As-Siddiq. Aku sudah ridha setiap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dalil bahwasanya setiap ijtihadnya, usahanya sendiri dalam mencari suatu hukum, itu Nabi pasti ridha dengan hukum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kan banyak kan antara sahabat itu mereka kadang berbeda hukum antara sahabat. Tapi Nabi nyatakan apa? Aku ridho dengan pendapat Imam Abu Bakar As-Siddiq. Aku ridho semua apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Nabi percaya sama Abu Bakar As-Siddiq ya. Wa Umar, aku juga ridho sama Umar. Wa Utsman, aku juga ridho sama Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Ali, aku juga ridho dengan setiap apa yang dilakukan oleh Ali. Wa Talha wa Zubair, begitu juga aku ridho dengan Talha wa Zubair bin Awam, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, wal muhajirin al-awwalin, dan muhajir, orang-orang yang hijrah yang awal mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu lahum dzalik, maka kenalilah itu kalian kepada mereka. Catat kata Nabi, gitu. Catat ya, aku ini ridho sama mereka semua, kata Nabi. Jangan asal-asalan, jangan kamu menghina mereka, jangan sampai kamu itu nyatakan, wah Nabi tidak ridho sama ini Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Ali yang diridhokan oleh Nabi. Karena Sayyidina Ali yang cocok daripada khalifahnya Nabi. Sama Abu Bakar tidak ridho. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak pantas jadi khalifahnya Nabi. Hati-hati, kata Nabi, fa'arifu lahum bidzalik. Kenali, kata Nabi SAW, dengan itu. Jadi Nabi seakan-akan membaiat mereka ya. Ada Nabi baiat. Ini semua sahabat Nabi yang disebutkan Nabi ini adalah orang-orang yang 10 nama penduduk surga. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang Nabi khususkan dengan bahwasanya mereka itu akan masuk surga langsung ketika meninggal. Ini 10 orang ini. 10 orang ini. Wal muhajirin al-awwalin, ada kata muhajirin al-awwalin. Tapi dalam Al-Qur'an itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah nyatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Jadi muhajirin
dan Ansor itu mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Makanya barang siapa orang yang meremehkan daripada orang-orang kaum Muhajirin, meremehkan daripada Al-Ansor, sahabat Nabi Al-Ansor itu termasuk orang-orang yang munafikin. Kenapa? Karena Allah langsung memuji daripada para as-sabiqun al-awwalin. Siapa sih Al-Muhajirin? Siapa sih Al-Ansor? Kita sering kadang mendengar dalam ayat Quran kadang as-sabiqun al-awwalin, Muhajirin wal Ansor. Kita kadang dengar seperti itu. Siapa sih mereka Muhajirin? Siapa sih Al-Ansor? Kita kutip daripada tafsir bahwasanya Al-Muhajirin di situ adalah alladzina hajaru qaumahum wa ashirahum wa faraqhum awtanahum. Mereka adalah orang yang hijrah. Mereka yang pergi dari kaum-kaumnya mereka. Jadi orang-orang dulu itu seperti Abdurrahman bin Auf itu menjadi pimpinan daripada suatu kaum. Itu ditinggal oleh dia. Kenapa? Karena dia ngikut Nabi. Dan berarti di situ mereka juga wa ashiratahum. Muhajirin itu siapa sih mereka? Mereka adalah orang yang pergi daripada keluarganya mereka. Jadi pengantin baru ditinggal. Kenapa? Karena ngikut Nabi saat itu. Sampai dikatakan orang Muhajir sama orang Ansor pertama kali ngikut Nabi itu jumlahnya tidak banyak. 90 orang cuma. Jumlah 90 orang aja. Kenapa? Karena susah saat itu. Karena ada zaman fitan, zaman fitnah, berat. Orang itu banyak tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Makanya kan dianjurkan kan bagi orang itu ketika mereka itu tidak aman dari suatu kota tersebut, maka mereka pergi hijrah, dianjurkan. Oleh karena itu Imam Syafi'i nyatakan apa? Ma fi muqamin bi dhi aqlin wa dhi adabi min rahatin fada'in awtani wal taradi, Imam Syafi'i. Tidak ada bagi orang yang berakal, orang yang cerdas itu, tidak ada tempat tinggal yang tetap bagi dia, kata Imam Syafi'i. Kata beliau, fada'il awtani wal tarabi, tinggalkan daerah kamu dan jadilah asli di daerah orang lain, kata dia. Safir tajid iwadan amma tufariku, kata Imam Syafi'i. Pergi, tinggalkan keluarga kamu kalau kamu merasa tidak aman di daerah tersebut. Tajid iwadan, kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih dari kamu tinggalkan tersebut, kata. Ada kata Imam Syafi'i. Makanya Nabi itu ketika merasa tidak aman di Mekah, mau menampakkan syariat itu tidak aman, akhirnya Nabi saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di situ akhirnya itu apa? Jumlah para sahabat yang Muhajirin yang hijrah sama Ansor itu jumlahnya cuma 90 orang, tak lebih. Makanya yang susah. Definisi hijrah itu apa sih? Mereka meninggalkan kaum-kaumnya mereka. Kalau seandainya dia jadi pemimpin suatu kaum, ditinggalkan udah. Terus kalau keluarga mereka ditinggalkan, tidak apa, ditinggalkan sebentar. Kalau bisa dibawa keluarga-keluarganya kalau mau. Biasanya kadang keluarganya tidak mau, apalagi keluarga harim ini. Biasanya kalau sudah tetap daerah tersebut tidak mau pindah. Cuman kalau kita merasa tidak aman di daerah tersebut, ajak anaknya kita, ajak hijrah tempat yang lebih baik. Kalau sudah aman daerah tersebut, baru kita pulang lagi, tidak masalah hukumnya. Wa faraqhum awtanahum, mereka juga berpisah daripada daerah mereka. Itu hakikatnya hijrah. Siapa orang yang Muhajirin itu? Yaitu Al-Ansor. Siapa itu Al-Ansor? Kan kita sering mendengar Al-Ansor, penolong artinya Nasara, dari Nasara, penolong. Wa humul ladzina nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adaihi min ahli Madinah wa awul ashabi. Mereka adalah orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya Nabi, dari yang berada di Madinah. Makanya itu Nabi itu setelah datang dari Mekah ke Madinah itu dia punya dua visi misi. Yang pertama Nabi itu visi misinya hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu tujuan pertamanya itu apa? Dakwah, membuat masjid. Makanya masjid pertama kali itu ada di Madinah. Ada masjid sudah terlaksanakan, diciptakan sudah masjid sudah jadi. Visi misi kedua Nabi yaitu apa? Mengikat persaudaraan antara mukmin. Itu ada namanya sahabat Ansor, ada nama Muhajirin. Diikat oleh Nabi bersahabatan menjadikan saudara satu sama lainnya. Sampai Nabi itu menjadikan Imam Ja'far bin Abi Thalib saudaranya daripada apa? Sa'ad sallallahu alaihi itu siapa namanya? Terus Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib itu disaudarakan dengan Zaid bin Haritha. Macam-macam. Intinya Nabi ikat persaudaraan antara kaum Muhajirin sama kaum Ansor tadi. Sampai dinyatakan apa? Bahwasanya semua penduduk Muhajirin dan Ansor itu
sampai kuatnya ikatan persaudaraan mereka itu sampai melebihi daripada keluarga yang lain. Seakan-akan mereka itu berhak mendapat warisan kalau seandainya meninggal. Emang seperti itu. Dulu itu ketika sudah diikat oleh Nabi, seperti Imam Hamzah bin Abi Thalib dengan Zaid bin Harithah diikat bersaudara. Maka kalau seandainya ada yang meninggal dari salah satu itu, mereka mewariskan satu sama lain hartanya. Ini sebelum ada hukum yang ahli waris. Akhirnya itu turun ayat dinasakh hukum ini, dihapus hukum ini. Ada ayat menyatakan apa? Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Ulul arham itu saudara, ikatan daripada ibunya kita. Itu lebih berhak daripada harta waris daripada kaum Ansor. Awalnya sebelum ada ayat itu, kaum Ansor ketika ada yang meninggal, dia dapat warisan. Tapi apa dihapus ayat tersebut, akhirnya apa? Keluarga aja yang ada ikatan nasab baru dapat warisan saja. Ada luar biasa. Kaum Ansor itu luar biasa membantu Nabi SAW. Dari hikmah ini apa yang kita dapatkan? Bahwasanya ketika ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin, akhirnya tuh diikat oleh Nabi persaudaraan. Hikmahnya apa? Karena di situ ada dua hikmah. Pertama, ikatan antara kota itu tidak mungkin bisa berjalan hukum di kota tersebut, tidak mungkin bisa berjalan keekonomian kota tersebut kecuali ada persaudaraan antara satu sama lain. Itu visi misi Nabi. Sebelumnya ya susah Madinah. Cuman akhirnya apa? Ada ikatan bersaudara, digabungkan kerjasama persaudaraan tersebut, akhirnya ekonominya mulai berkembang sampai. Hebatnya Nabi di situ. Nabi itu ngajar syariat, tapi Nabi juga ngajarkan politik gitu. Biar apa? Supaya kita dapat ekonominya maju. Dan juga apa? Akhirnya tuh ada saling sayang satu sama lainnya. Akhirnya tuh enggak ada harim dikasih satu harimnya. Itu sahabat itu. Ansor itu ketika banyak harim, 4 harimnya. Itu sudah punya harim belum? Dikasih oleh mereka. Ada rasa kasih sayang satu, saling bantu, saling menolong ya. Itu luar biasanya kaum sahabat Ansor. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan hadis bahwasanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dakhaltul jannata fa bainama ana atuf. Aku ini pernah ketika Isra Mi'raj, kata Nabi, dakhaltul jannata. Aku masuk surga. Fa bainama ana atuf fi riyadhiha. Ketika aku mengelilingi taman-taman surga, dikelilingi oleh Nabi. Ini kesempatan soalnya. Masuk surga ini jalan-jalan. Ketika masuk surga Nabi kelilingi itu. Taman-taman surga. Wa baina anhariha, dan di antara apa? Sungai-sungainya, wa asjariha, dan pohon-pohonnya. Iddarabat biyadi ila thamratin fa akhadtuha. Saat itu aku tersenggol ada buah, kata Nabi SAW, di tanganku. Fa akhadtuha, maka aku ambil itu buah tersebut. Fanfalaqat fi yadi ala arba'i qata'. Saat itu terpecah di tanganku menjadi 4 potongan. 4 potongan. Saat aku cabut, terbelah menjadi 4 potongan. Fa kharaja min kulli qit'atin hawra. Maka keluarlah dari setiap satu potongan tersebut hawra, bidadari. Cabut buahnya, terpecah langsung menjadi 4. Subhanallah. Ketika mau dibawa, keluar satu bidadari dari satu pecahan tersebut. Lau akhrajat dhafraha la fatanat ahlas samawati wal ardh. Seandainya bidadari itu mengeluarkan kukunya saja, katanya, kukunya, bukan mukanya tadi, kukunya, katanya Nabi SAW, la fatanat ahlas samawati wal ardh, maka akan menjadi terfitnah di penduduk langit dan bumi. Saking luar biasanya, syahwat langsung ini penduduk langit dan bumi. Wah, ini luar biasa. Cuman kuku. Walau akhrajat kaffaha la ghalaba taw'aha as-samas. Seandainya dia mengeluarkan telapak tangannya saja di muka bumi ini dan di langit, maka akan memancarkan cahaya yang begitu besar, yang mana cahayanya tersebut mengalahkan daripada cahaya matahari dan bulan. Saking luar biasanya. Walau tabassamat, seandainya tersenyum bidadari tersebut, lama la'at ma bainas sama'i wal ard miskan. Jadi kapan dia tersenyum bidadari tersebut, penduduk langit dan bumi ini tidak tahan dengan aroma wangi bau misik tersebut, bau hawanya tersebut.
Hebatnya itu. Fakultu, maka aku katakan, kata Nabi SAW, lil ula liman anta, maka aku katakan yang pertama itu untuk siapa? Ya Rabb. Maka aku katakan, kata Nabi SAW, aku tanya, kata Nabi kepada bidadari tersebut, yang pertama itu untuk siapa? Qalat li Abi Bakr Siddiq. Maka bidadari tersebut nyatakan apa? Aku diciptakan untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Faqalat, maka Nabi kata, fakultu, maka aku katakan, kata Nabi SAW, anti ila kisri ba'lik. Kembalilah kamu ke istana suamimu, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika pohon tersebut Nabi cabut, itu macam-macam sifatnya daripada bidadari tersebut sudah disebutkan seperti itu. Tapi Allah juga ciptakan di situ istana yang mana bakal ditempatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi nyatakan apa? Wis kau balik ke istana suamimu, yaitu Abu Bakar Siddiq. Famadat, maka dia kembali saat itu. Wa qala lidz-tsaniyah liman anta, maka wa qultu, maka aku berkata, kata Nabi SAW kepada yang kedua, potongan yang kedua, liman anta, untuk siapa kamu diciptakan? Faqalat, maka bidadari tersebut menyatakan, li Umar bin Khattab, aku diciptakan oleh Allah untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Faqultu andi ila qasri ba'lik famadat, sama kata Nabi SAW, ya balik sana ke istana suamimu, balik sana, balik ya. Wa qalat li tsalisa, kemudian qultu li tsalisa, maka Nabi katakan yang ketiga, untuk siapa kamu diciptakan? Qalat li muhtadabi bidammihi al-maqtul, aku diciptakan untuk orang yang berlumur darah di tubuhnya sebab dibunuh oleh orang. Jadi siapa itu? Al-Zulman secara zalim ya. Utsman bin Affan. Dia adalah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu matinya dibunuh karena Khawarij ini. Khawarij itu orang yang tidak ikut daripada patuh pemerintahan yang benar. Saat itu Sayyidina Umar dibunuh full, penuh darah badannya. Kata daripada apa? Bidadari tersebut, aku diciptakan untuk orang yang berlumuran darah sebab dibunuh secara zalim, yaitu Utsman bin Affan. Faqutulaha amdi ila qasri ba'lik famadat. Sama, Nabi nyatakan apa? Balik sana ke istana suamimu. Faqa wa qultu li Rabi'ah liman anta, maka Nabi katakan lagi yang keempat, kamu diciptakan untuk siapa? Fasakatat, kemudian dia terdiam. Yang keempat ini istimewa, dia diam. Thumma qalat wallahi ya Rasulullah inna Allah ta'ala khalaqani ala husni Fatimah. Maka dia katakan, bidadari disebut, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kepadaku atas kecantikan, keindahan daripada Sayyidatuna Fatimah. Jadi beliau itu diciptakan, sirnya bidadari ini sudah nempel dalam dirinya Sayyidatuna Fatimah. Walaqad sammani ala ismiha, dan Allah telah memberi kepadaku nama dengan namanya Sayyidatuna Fatimah. Jadi satu yang tadi itu khusus. Kalau yang tadi kan disiapkan untuk di surga nanti, bidadari semua. Tapi yang bidadari yang keempat ini khusus Allah ciptakan, yang mana sifatnya tersebut ditaruh di dalam dirinya Sayyidatuna Fatimah. Dan bidadari itu dinamakan dengan namanya Sayyidatuna Fatimah. Wa inna Allah ta'ala zawwajani min Ali, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan kepadaku, kata bidadari tersebut, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qabla ayatazawwaj Fatimah bi alfi am, sebelum Sayyidatuna Fatimah dinikahkan 1000 tahun. Jadi sebelum 1000 tahun kelahiran Sayyidatuna Fatimah, sebelum dinikahkan oleh Sayyidina Ali, itu Allah sudah menikahkan bidadari yang namanya sama dengan Sayyidatuna Fatimah yang ada di surga nanti. Lalu bisa ini kan arahkan seperti apa? Arahnya itu adalah Sayyidatuna Fatimah. Luar biasa. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر خلقني الله عز وجل من جوهرة من نور فنظر إليها رب جل جلاله وتقدست أسماؤه فأوقفني بين يديه فاستحييت منه فأردت وسقط مني 4 نقط فخلقك يا أبا بكر من أول نقطة وخلق عمر من ثانية وخلق عثمان من ثالث وخلق عليا من الرابع فنورك يا أبا بكر ونور عمر وعثمان علي من نوري انتهى من روض الفائق. Baik. Diriwayatkan juga dari Nabi SAW bahwasannya
annahu qala li Abi Bakar. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar." Nabi SAW menyatakan, "Wahai Abu Bakar, khalaqani Allah Azza wa Jalla. Allah telah menciptakan kepadaku min jauharatin min nur, dari permata yang terbuat dari cahaya." Jadi tanahnya Nabi tanah khusus, tanah yang terbuat dari tanah permata yang cahaya. Fa nadhara ilaiha rabbul jalla jalaluhu. Kemudian Allah melihat kepada jauhar tersebut, permata tersebut. Wa taqaddasat asma'uhu, maha suci nama-namanya Allah. Fa auqafani baina yadayhi. Kemudian Allah memberhentikan aku di hadapannya. Allah memberhentikan aku di hadapannya. Fastahyaitu, maka aku malu saat itu ya Abu Bakar Siddiq. Fa'araqtu, kemudian aku karena sebab malu Allah ciptakan aku, kemudian Allah hadapkan aku di hadapannya, aku malu saat itu ya Abu Bakar Siddiq. Fa'araqtu, dengan sebab malunya aku bercucuran keringat, kata Nabi SAW. Fasaqata minni arba'un nuqat, maka terjatuhlah dariku 4 tetesan keringat ya. Fakhalaqaka ya Abu Bakar, 1 tetesan itu diciptakan untuk engkau wahai Abu Bakar. Wa khalaqa Umar, kemudian tetesan yang kedua diciptakan untuk Umar bin Khattab. Dan yang diciptakan tetesan ketiga untuk Sayyidina Utsman, dan tetesan keempat untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti di situ. Fa nawwaraka ya Abu Bakar wa nawwara Umar wa Utsman wa Ali min nuri. Setelah Allah ciptakan dari tetesan keringatku tersebut, engkau 4 sahabatku yang aku cintai, di situ juga Allah Subhanahu wa taala bikin suatu cahaya, yang mana cahaya itu tersebut Allah tetapkan dalam dirimu dari cahayaku, kata Rasulullah. Jadi 4 sahabat Khulafaur Rasyidin itu saking mulianya mereka dapat nurnya Rasulullah SAW. Hebatnya di situ. Makanya kalau ada orang itu mereka itu tak cocok sama para sahabat 4, apalagi Khulafaur Rasyidin. Ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Apalagi kita mendebati orang yang Syi'i, Ahlu Tasyayyu', Wahabi, yang mereka benci daripada 4 sahabat, yang mereka benci daripada kullu sahabi, yang diikuti. Kenapa? Karena mereka debat itu bukan karena sebab mereka itu mencari kebenaran, tapi mereka debatnya karena sebab mencari pujian orang. Akhirnya apa? Mereka saat itu walaupun dalilnya salah, tidak peduli mereka saat itu. Padahal Nabi SAW sudah banyak memuji daripada 4 Khulafaur Rasyidin. Itu hadis itu diambil daripada kitab Raudhul Fa'iq. Wa fi Bahrul Ulum an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, lamma khalaqa Allahu Adam dhahara fi dhahrihi nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa kanat al malaikatu takifu khalfahu yanzuruna ila dhalika an-nur, fa qala Adam ya Rabb ma li haula yanzuruna min khalfi, min khalqi. Bukan khalfi tapi min khalfi, ya bisa juga khalfi juga bisa. Min khalfi. Min khalfi ila dhahri bisa min khalqi ila dhahri gitu. Kalau yang buruna ila nur, kalau khalqi itu ciptaan, kalau khalfi belakang. Bisa juga. Kalau yang buruna ila nur Muhammadin khataman anbiya alladziina akhrajahu min dhahrik. Qala ya Rabb ij'al nurahu bihaitsu arahu fa dhahara fi sababatihi. Faqala ya Rabb hal baqiya fi dhahri min hadha an-nur shay'? Qala na'am, nuru ashabihi. Qala ya Rabb ij'alhu fi baqiyati asabihi, faja'ala nuru Abi Bakr fi al-wusta, wa nuru Umar fi al-sir, wa nuru Uthman fi khinsir, wa nuru Ali fi al-ibham. Wa kana Adam yanzuru tilka anwar tatala'u fi khilal al-asabi' yaminihi ila anna akla min shajar wa utiba bidzalika fa nukila dzalika kullihi ila dhahri. Ada hadis luar biasa. Ini anda tidak pernah dengar juga, tapi ajib ini. Diriwayatkan bahwa dari kitab Bahrul Ulum. Ada kitab Bahrul Ulum. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Lama khalaqallahu Adam, ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, di situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan di punggungnya Nabi Adam cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ciptaan di punggung itu memang sudah ada. Hatta zaman Nabi juga, Nabi itu ketika ciptakan Allah sudah ada di punggung Nabi nama Muhammad. Makanya Abi Hali itu yang sampai bikin syair baina katifaihi ala Ahmad.
baina katifai ala Ahmad. Ada syairnya itu. Di antara pundak-pundak Nabi itu ada tanda kenabian Nabi Muhammad, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tapi di sini diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah ciptakan di punggungnya Nabi Adam cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu setelah diciptakan cahaya Nabi Muhammad, sempurna ciptaan Nabi Adam, saat itu para malaikat diam semua berdiri. Heran para malaikat. Dia diam, dilihat semua oleh para malaikat. Para malaikat saat itu melihat daripada punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Maka saat itu Nabi Adam alaihissalam berkata, "Ya Rabb, ma li haula yanzurun min khalqi atau min khalfi." Ya Rabb, wahai Tuhanku, apa yang mereka lihat di punggungku ini, di belakang punggungku, kata Nabi Adam. Kenapa mereka ini kayak orang heran, kayak melihat sesuatu yang aneh, kata Nabi Adam. Apa yang mereka lihat ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, qala yanzuruna ila nuri Muhammad khatamal anbiya. Mereka melihat daripada cahaya Nabi Muhammad, yaitu rasul penutup daripada para nabi, akhraja min fakhri, yang keluar cahaya tersebut dari punggung engkau wahai Adam. Qala ya Rabbi ij'al nurahu bihaitsu arahu wa dhahara fi dhawadihi. Nabi Adam juga heran, dia tidak bisa melihat soalnya di punggung, susah, bingung dia. Yang lihat saat itu para malaikat aja. Enaknya kalau gitu para malaikat yang lihat, anak tidak lihat, padahal tubuh anak, kata Nabi Adam gitu kan. Maka dia nyatakan apa? Ya Rabb ij'alhu, ya Rabb ij'al nurahu bihaitsu arahu. Ya Rabb, ciptakan, jadikan cahaya tersebut yang mana sekiranya aku bisa melihat cahaya tersebut ya Rabb. Di dalam apa? Fisababati, di dalam jari tunjukku. Jadi Nabi Adam apa nyatakan, ya Rabb, ciptakan cahaya yang ada di punggungku di dalam ditunjuk tanganku ya Rabb, supaya aku bisa melihat juga, kata Nabi Adam. Akhirnya apa? Faqala ya, saat itu Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad di jari tunjuknya Nabi Adam. Makanya kita juga kalau sunnahnya apa? Tasbih, kalau sunnahnya apa? Sholawat dimakai dari sababah. Karena mulia. Awal kemuliaannya itu karena Allah ciptakan Nur Muhammad fi sababatil Adam alaihissalam. Kalau anda ambil hikmahnya dari sini, kok bisa jadi telunjuk ini mulia? Kan subhanallah, sababah, hampir sama namanya. Kenapa? Karena di situ Allah muliakan karena awal diciptakan Nur Muhammad di telapak tangan Nabi Adam alaihi salam. Faqala ya Rabbi hal baqiya fi dhahri min hadzal nur. Terus nyatakan lagi Nabi Adam, ya Rabb, apakah masih ada di punggungku cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, nur ashabi. Maka Allah nyatakan, iya, masih ada itu. Masih banyak. Nah, yaitu adalah cahayanya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rabbi ij'alhu fi baqiyati asabi. Faja'ala nur Abi Bakar fil wusta wa nur Umar fil binsir wa nur Utsman fil khinsir wa nur Ali fil ibham. Nah, saat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan cahaya Nabi Muhammad, itu yang sahabatnya tadi itu. Faja'ala nur Abi Bakar, Allah ciptakan cahayanya Abi Bakar As-Siddiq di jari tengahnya Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad jari telunjuk, Nabi Adam jari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di jari lengan. Wa nur Umar fil binsir, Allah ciptakan cahaya cahaya yang Sayyidina Umar yang ada di punggungnya Nabi Adam di binsir. Jari ini. Jari apa namanya? Jari manis ya. Wa nur Utsman fil khinsir. Dan Allah ciptakan cahaya yang ada di punggung Nabi Adam itu, yaitu cahaya Sayyidina Utsman bin Affan jari kelingking. Wa nur Ali fil ibham. Dan Allah ciptakan cahaya Ali yang ada di punggungnya Nabi Adam di jari jempol. Wa kana Adam yang buru tilkat anwar tatala'u fi khilali ashabi. Saat itu Nabi Adam menyaksikan cahaya 5 cahaya tersebut yang berterang-nerang fi khilali ashabil yamin. Yang terangnya begitu terang di jari-jari kanannya dia. Jari kanannya dia. Makanya jari kanan itu pertama kalau kita ambil dari hadis ini ada 2 hikmah. Pertama, kok bisa mulia jari telunjuk? Karena cahaya Nabi diciptakan di tangan telunjuknya Nabi Adam. Yang kedua, kok bisa mulia tangan kanan? Karena awal Allah ciptakan 5 cahaya itu di tangan kanannya Nabi